31, ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dengan anggotanya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timur Leste. Seiring waktu, kebutuhan anggota ASEAN semakin berkembang dan beragam di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kondisi ini menuntut semua pihak melakukan langkah cerdas dan inovatif agar ASEAN tetap bertahan di tengah tantangan dunia. Berdasarkan narasi di atas, langkah yang tepat dilakukan Indonesia adalah, karena Indonesia ini merupakan anggota ASEAN, maka yang harus dilakukan Indonesia adalah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Artinya Indonesia nggak boleh jalan sendiri dia. 32. Munculnya konflik lahan milik masyarakat adat di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat. Lahan-lahan yang semua dikuasai oleh komunitas adat telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan produksi milik korporasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat adat karena hasil dari lahan tersebut dirasakan minim oleh masyarakat sekitar. Akibatnya muncul konflik sosial. Untuk menangani konflik sosial, maka perlu diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat. Berdasarkan narasi di atas, nilai Islam yang tepat dijadikan solusi adalah, kata kunci dari soal nomor 32 adalah diperlukan atau perlunya diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat. Maka nilai Islam yang dapat dijadikan solusi itu adalah sifat ta'awun. Karena sifat ta'awun ini adalah sifat atau perasaan yang saling menghormati dan saling memiliki dan saling membutuhkan. Sesuai dengan soal nomor 32, perlu diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat. Nomor 33, akhir tahun 2016 silam, seorang mahasiswa bernama Dewi Hartanto digadang-gadangkan menjadi penerus Habibie. Tetapi ternyata semua yang dikatakan Dewi dalam berbagai kesempatan cuma pengakuan yang tidak terbukti kebenarannya. Awalnya Dewi muncul di media massa atas karyanya di dunia dirgantara. Ia disebut memiliki 5 hak paten di bidang kedirgantaraan atau di bidang penerbangan. Ia seakan-akan membuat kisah diaspora jenius Indonesia yang dihempaskan di negeri sendiri tapi diakui di negeri orang. Berdasarkan berita di atas, nilai Islam yang tepat diimplementasikan adalah, jawaban untuk soal nomor 33, jawabannya adalah sifat tawadu'. Karena tawadu' ini artinya adalah rendah hati, artinya tidak sombong. Kalau kita perhatikan di sini, Dewi ini dia sombong. Kenapa dia sombong? Dia bilang banyak prestasinya. Ternyata setelah dibuktikan tidak ada prestasi si Dewi ini. Dalam Islam, yang seharusnya diimplementasikan itu adalah sifat tawadu' atau sifat rendah hati. Soal nomor 34, perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan. Dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan bermaksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, prinsip dasar yang dapat ditemukan adalah yang jawaban C, meneliti kebenaran informasi. Karena di sini Allah memerintahkan kita untuk melakukan teliti terhadap sesuatu perkara. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, alasan perusahaan atau industri melakukan konversi lahan adalah konversi lahan itu merupakan alih fungsi lahan. Berdasarkan gambar di atas, alasan perusahaan atau industri melakukan alih fungsi lahan adalah karena posisi strategis dan murahnya harga lahan. Kalau efisiensi dalam pengolahan bahan baku itu kurang tepat, pembangunan infrastruktur yang lebih mudah juga kurang tepat, regulasi lahan dan telah diatur oleh pemerintah juga kurang tepat.
Nomor 36, ada perbedaan mendasar yang dirasakan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan yang diberlakukan kolonial Belanda dengan Jepang saat menduduki bangsa Indonesia, yaitu perbedaan mendasar antara penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia adalah penerapan sistem pemerintahan yang lebih besar terhadap perlibatan masyarakat sipil. Karena waktu Belanda menjajah Indonesia, maka masyarakat sipil itu dilibatkan oleh pemerintahan Belanda. Artinya diikut sertakan. Nah, masyarakat sipil itu apa? Masyarakat sipil itu adalah warga organisasi masyarakat. Nah, pada waktu penjajahan Jepang itu tidak ada. Soal nomor 37, Singapura yang berusaha mencegah pembangunan terusan KRA di Thailand bagian selatan, rencananya terusan ini dibangun pada lahan seluas 102 km yang membelah Laut Andaman dan Laut Cina Selatan. Pembangunan terusan ini mengusik Singapura yang selama ini menikmati arus lalu lintas di Selat Malaka dari Eropa ke Asia dan Pasifik, juga Malaysia dan Indonesia, yang menikmati akses Selat Malaka menjadi jalur perdagangan terpadat di dunia. Menjadi jalur angkutan minimum 11 juta barel minyak per hari melewati selat ini, dari Timur Tengah menuju Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan narasi di atas, kebijakan yang dilakukan pemerintah Singapura adalah, kita perhatikan, di sini Singapura dia mencegah pembangunan terusan KRA di Thailand yang dibangun oleh pemerintahan Thailand. Nah, jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atas penolakan ini adalah kebijakan protektif. Nah, kenapa kebijakan protektif? Karena kebijakan protektif ini merupakan kebijakan yang melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing masyarakatnya. Soal nomor 38, pop, mural, daklona kopi, nongkrong di kafe, hingga event Fashion Week, trotoar atau zebra cross merupakan contoh budaya populer yang muncul akibat pengaruh globalisasi budaya dan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan narasi di atas, sisi positif mendunianya budaya populer bagi anak muda adalah, jadi apa dampak positif dari globalisasi ini? Lebih tepatnya kepada budaya yang ini, ke pop, mural, daklona kopi, nongkrong di kafe, event Fashion Week, di trotoar. Nah, dampak positifnya adalah membuka peluang anak muda untuk mempelajari budaya populer tadi. Nah, artinya kita cuma boleh mempelajari saja, tapi tidak boleh meniru ataupun mencontoh ataupun mempraktekkan budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal kita. Nah, nomor 39, perhatikan potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 di bawah ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Berdasarkan ayat di atas, prinsip dasar Islam yang dapat diterapkan dalam aktivitas perdagangan internasional adalah, perdagangan internasional adalah perdagangan dua buah negara. Nah, jadi dalam melakukan perdagangan internasional, kan kita melakukan aktivitas utang piutang. Maka aktivitas utang piutang itu wajib dicatat. Pencatatan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 282 ini adalah merupakan perintah penerapan pembukuan syariah. Atau kalau di tingkat SMA ini namanya dasar hukum dari akuntansi dia. Nah, soal terakhir, soal nomor 40. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi penanda perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam memutuskan pelaksanaan proklamasi. Meskipun pada akhirnya terjadi kesepakatan, pernyataan di bawah ini yang menggambarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda adalah, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa detik-detik proklamasi. Artinya golongan muda dia menculik Soekarno kemudian diasingkan. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh pemerintahan Jepang. Negara Jepang pada waktu itu sedang dibom oleh tentara sekutu. Nah, sehingga kekosongan Jepang di Indonesia. Nah, melihat adanya kekosongan kekuasaan Jepang di Indonesia, maka pihak golongan muda ini menculik Soekarno dengan tujuan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, isi dari peristiwa Rengas Dengklok itu
Salah satu kesepakatan mereka adalah menyepakati keharusan menjadikan kota Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jawaban yang C. Oke, sampai sekian pembahasan soal KSM IPS untuk tingkat provinsi tahun 2022. Semoga sukses di KSM tingkat kabupaten tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.